Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Teks prosedur bisa memudahkan kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Contohnya seperti membuat sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Salah satu contohnya adalah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kemudian, cara memainkan alat musik angklung. Langkah-langkah tersebut bisa kita buat dalam sebuah teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang cara atau langkah-langkah melakukan dan membuat sesuatu. Struktur dari teks prosedur terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada judul, 2 pendahuluan, ketiga tujuan, 4 alat dan bahan, dan yang terakhir ada langkah-langkah pembuatan. Nah, tujuan dari teks prosedur dapat berupa tujuan pembuatan teks prosedur tersebut. Nah, yang kedua, bagian material ini berupa bahan-bahan, alat dan bahan yang diperlukan. Akan tetapi, tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Pada umumnya, penggunaan bagian material ini hanya terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan barang ataupun makanan. Nah, yang terakhir adalah bagian langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Pada bagian ini, setiap langkah harus dikerjakan secara berurutan. Bagian selanjutnya adalah ciri umum dari teks prosedur. Yang pertama, bersifat informatif atau memberikan sebuah informasi. 2. Terdiri dari banyak langkah-langkah dan sublangkah. 3. Langkah berkelanjutan dengan penjelasannya. Yang keempat, penyusunan langkahnya harus sistematis. 5. Menggunakan syarat atau pilihan yang jika tidak dilakukan, langkah berikutnya tidak dapat dilaksanakan. Yang keenam, bersifat objektif, dan yang terakhir harus dijelaskan secara mendetail. Pembahasan selanjutnya adalah tentang kaidah bahasa teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata ganti atau pronomina. Yang pertama, pronomina personal, contohnya aku, kamu, kita, dia, dan sebagainya. 2. Pronomina penunjuk, contohnya kata ini dan itu. 3. Pronomina penanya, contohnya apa, siapa, kapan, di mana, dan sebagainya.
Yang kedua, menggunakan kata hubung atau konjungsi. Yang pertama, konjungsi syarat. Konjungsi syarat ini contohnya kata jika, apabila, dan seandainya. Yang kedua, konjungsi temporal atau yang mengacu pada urutan waktu. Contohnya, kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan terakhir. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kalimat imperatif, kalimat deklaratif, dan kalimat interrogatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah. Contohnya, bilaslah buah dengan air bersih, atau tuangkan air tersebut ke dalam gelas. Nah, selanjutnya harus mengandung kalimat yang deklaratif atau kalimat yang berisi pernyataan. Contohnya, selanjutnya buah yang telah dikupas diiris kecil-kecil supaya mudah memakannya. Untuk yang terakhir, harus berupa kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif ini adalah kalimat yang berisi sebuah pertanyaan. Contohnya, apakah buah yang dipilih sudah matang sempurna? Selanjutnya, langkah-langkah membuat teks prosedur. Yang pertama, menentukan tema untuk karangan. 2. Mengumpulkan bahan-bahan karangan dari surat kabar, majalah, internet, ataupun wawancara. Yang ketiga, mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi sebuah karangan. Yang keempat, mengurutkan topik-topik dengan benar berdasarkan urutan waktu, sebab akibat, maupun pola-pola lainnya yang sesuai. Nah, langkah yang terakhir, mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah petunjuk yang benar dan jelas. Materi tentang teks prosedur sudah selesai. Sekarang waktunya untuk latihan. Tugas yang harus kalian lakukan adalah buatlah suatu video tentang cara melakukan, membuat sesuatu atau memainkan sesuatu, kemudian buatlah teks prosedurnya, sertakan pada video tersebut. Oke, tetap semangat belajar ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan.